Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifatul Hasan, NRP 0531184 05x29 akan menjelaskan tentang modul 3 Machine Learning, Implementing a Machine Learning Pipeline with Amazon SageMaker. Untuk nama labnya sendiri, Challenge Lab Predicting Airplane Delays. Untuk yang pertama, tasknya kita membuat Amazon SageMaker. Seperti ini. Ini sudah saya buat SageMaker record set. Sebentar. SageMaker di sini. Pada bagian notebook, My Flag Notebook dengan instance ML4X large dan semuanya. Lalu kita nanti disuruh melakukan open terhadap Jupiternya, lalu menyelesaikan task yang ada. Jadi untuk tasknya sendiri lumayan banyak. Jadi mungkin yang pertama, problem formula. Kita melakukan setup seperti ini. Kemudian ada data pre-processing and visualization seperti ini. Kita download semuanya, masukkan ke zip. Kita lihat zipnya ada 60. Lalu melakukan ekstrak terhadap zipnya. Lalu kita cek filenya ada 60 juga. Lalu ini kita bisa buka readme-nya. Ini ada background and more information tentang fitur yang ada di datasetnya. Oke. Lalu selanjutnya kita membaca dataset. Kemudian kita lihat shape-nya. Di sini rows, barisnya ada segini dan kolomnya ada segini. Kemudian kita bisa ngeprint juga 10 baris dengan head. Lalu di sini kita juga bisa melihat kolomnya. Setelah itu juga kita bisa memfilter kolomnya. Misalnya ini tadi kolom semuanya, tapi kalau misalnya ada kata del, itu kita print. Seperti ini hasilnya. Kemudian juga ada ini kita cari rows and column-nya. Itu kita dapat segini dan segini. Kemudian tahunnya 2018, lalu bulannya 9, lalu date range-nya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 dalam 1 bulan saja. Kemudian airline cover, yang tercover itu ada segini. Kita lihat yang bagian unik saja. Ini untuk airportnya juga kita lihat yang unik, dan yang destination-nya juga kita lihat yang unik. Kemudian kita juga bisa melakukan perhitungan dengan count. Misalnya ini origin dengan kata apa ya namanya, pesawat ABE itu 303, destination-nya 303 juga, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa melakukan sort. Ini saya coba sort dengan origin teratas ya, yang paling banyak. Kalau ascending itu kan dari yang terkecil, kalau descending dari yang terbesar. Oke, selanjutnya juga melakukan concat dengan kombinasi dataset, combine CSV file name. Nanti kalau sudah melakukan concat di sini sudah berhasil, maka kalau kita lihat sudah tercombine jadi seperti ini.
ini ke sini. Kemudian selanjutnya juga pertanyaan yang sama seperti tadi, rows and column itu muncul segini, lalu tahunnya ada segini, bulannya ada 12 bulan, date range-nya sekitar dari 2014 sampai 2018, airlines, origin airport dan destination, kita lihat uniknya, muncul beberapa data seperti ini. Oke. Lanjut, di sini ada data rename. Misalnya ini AirDel 15 itu kita kurang paham, bisa kita rename jadi isDelay. Lalu coba kita print, ini sudah jadi isDelay. Kemudian kita juga bisa menghapus isNull. Tapi di sini kita coba print terlebih dahulu. Ini isNull itu keluarannya bisa false and true. Kalau misalnya sum aksis sama dengan 0 ditambah ini, kita melakukan penjumlahan. Jadi yang satu itu dijumlah semua. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian juga kita melakukan remove terhadap data yang null. Ini cara meremove-nya. Kemudian kita print kembali dan hasilnya tidak ada yang null. Oke. Selanjutnya ini kita bisa melakukan printing, membuat suatu diagram. Ini kita lihat diagram batang tentang distribution of class. Ini 0,0-nya lebih banyak dari 1. Dan kita juga bisa mengeprint lebih lengkap lagi semuanya, month, date, hour of day, day of week, reporting airline, origin and destination. Seperti ini. Tampilannya antara yang delay dan tidak ya, ini 1 atau 0. Ini juga bisa kita lihat distance-nya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin ini jawaban dari pertanyaan ini. Bisa dilihat nomor 1 Juni, nomor 2 20.00 atau jam 8 malam, nomor 3 145, nomor 4 WN, nomor 5 ORD dan SVO, nomor 6 iya mungkin. Kita lihat dari distance ini. Kemudian selanjutnya kita mengeprint kolom. Kita juga bisa melihat data types-nya. Kemudian di sini kita coba shape. Ini kan kalau biasanya kita pisah dulu categorical dengan yang in. Jadi kan kayak gini, biar bisa dihitung nanti. Data shape, lalu ini terlihat hanya sisa 2, lalu data kolomnya. Nanti hasilnya seperti ini, target dan distance. Karena ini tadi isDelay itu kita ganti ke target. Ya, mungkin ini sudah berubah ya, karena saya sudah mengerjakan modul selanjutnya ini. Step 2 selesai. Sekarang step 3. Step 3 ini melakukan training. Yang pertama kita split datanya jadi train, test and validate. Kemudian coba kita lihat countnya. Nanti akan hasil seperti ini, jumlah dari pembagian tadi. Kemudian kita buat classification modelnya. Kini kita buat linear learner menggunakan SIGMaker. Ini pengaturan instansnya. Selanjutnya kita membuat train, validate, and test recordnya. Ya, kemudian kita fit, kita train, kita lihat trainnya bekerja. Dan oke. Lalu selanjutnya kita evaluasi seperti ini hasilnya.
kita coba buat prediknya. Lalu kita juga bisa melakukan predik dengan batch linear predict yang kita buat di sini tadi, dan kita melakukan predik. Ini kita buat plot confusion matrixnya dan plot ROC-nya. Dan nanti untuk plot confusion matrix terlihat dapat seperti ini. Lalu untuk plot ROC itu receiver operating character, nanti tabelnya menjadi seperti ini. Selanjutnya step 4 feature engineering. Di sini hampir sama seperti yang tadi, namun ini diganti ke studi kasus holiday. Kita download, kemudian kita buka zipnya, lalu kita buat another column yang bernama month, bulan. Lalu kita lihat yang null ada berapa, missing values ya. Kemudian kita cek kembali, lalu kita melakukan grouping berdasarkan bulan dan station. Lalu kita cek kembali missing value-nya. Sekarang setelah diolah sekarang menjadi 0. Kemudian kita drop. Ini tadi menghilangkan missing value-nya sepertinya dengan cara melakukan average, rata-rata ya. Lalu kita add origin, add destination. Selanjutnya di sini kita coba concat di categorical column ini. Karena categorical column di sini kan tidak bisa kita olah ya, kita hitung. Nah, kemudian di sini kita cek, kita lakukan split data, sekalian lakukan trend validate test ini. Kemudian new baseline classifier-nya kita jadikan classifier estimator 2 agar berbeda seperti yang tadi. Ini juga sama. Kemudian kita coba fit, melakukan training terhadap model. Ketika training ini bekerja akan muncul seperti ini. Ya, lalu kita buat juga linear predict-nya seperti yang tadi juga. Kemudian setelah kita olah, kita lihat plot confusion matrix-nya nanti akan seperti ini. Tabelnya true, positif true, negatif true, false, dan positif dan negatif. Kemudian juga kita lihat plot ROC-nya, receiver operating characteristic. Mungkin sedikit berbeda dari yang tadi ya, dari yang awal. Kemudian kita bisa coba yang XGBoost model. Ini mungkin hampir sama. Untuk bucketnya ini kita pakai bucket yang berbeda. Kita cek di S3, di bucket yang satunya kalau tidak salah. Nah, ini bucket ini. Lalu kita upload CSV, kita train dan validate seperti ini. Lalu kita fit juga setelah kita menentukan metodenya, estimator ini kita set hyperparameters, lalu kita fit seperti ini, lalu akan menghasilkan data seperti ini. Kemudian kita coba melakukan transformer pada batch transformer, mengubah pada model yang baru dan mengevaluasi model itu pada test dataset. Nanti hasilnya seperti ini ketika bekerja. Kemudian ini
kita mendapatkan jika ingin mendapatkan predicted target dan test labels, kemudian kita coba cek target predictednya itu kayak gimana, seperti ini. Lalu kita cetak atau kita buat confusion matrixnya. Lalu kita juga lihat ROC-nya seperti ini. Lalu kita coba different metodenya dengan hyperparameter optimization. Kita melakukan tuning. Ini tadi saya coba sekitar 1 jaman melakukan tuning saja. Ketika sudah, kita lihat datanya, lalu kita coba melakukan fitting menggunakan base estimator. Nah, seperti ini. Ketika fitting ini berjalan, nanti akan menghasilkan seperti ini, training second dan billable secondnya. Lalu kita coba melakukan transformer pada new model seperti yang tadi juga. Seperti ini, berhasil. Kemudian kita mencoba mendapatkan predicted target dan test labelsnya seperti ini, dan hasil confusion matrixnya, kemudian juga hasil plot ROC-nya ini. Ya, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, harap dimaafkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.